Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di course menjadi developer blockchain dari nol dengan Ethereum. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas singkat atau ya overview lah tentang apa itu blockchain. Nah, blockchain sendiri muncul bersama dengan sebuah teknologi yang dikenalkan bersama dengan Bitcoin. Jadi sebelumnya tuh blockchain masih belum terkenal dan belum muncul di permukaan. Blockchain mulai muncul ketika ada mulai dikenalnya Bitcoin. Nah, Bitcoin sendiri itu diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Untuk lebih tepatnya Satoshi Nakamoto ini siapa sih? Ini juga masih menjadi misterius, masih menjadi misteri. Tidak banyak halayak yang bertanya-tanya dia ini sebenarnya individu atau organisasi atau seperti apa. Dia karena dia bersifat anonimus dan menyembunyikan data dirinya, data pribadinya, sehingga hmm, orang-orang masih bertanya-tanya, itu siapa sih? Terus awalnya teknologi ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dari Bitcoin, teman-teman. Nah, definisinya sendiri, definisi umumnya yaitu blockchain merupakan sistem basis data global online berisi kumpulan data transaksi, di mana sistem basis data ini dapat dilihat secara umum. Kurang lebihnya untuk gambarannya seperti ini. Ketika dari blok 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu semuanya saling berhubungan, yaitu dapat kita lihat bahwa ada previous block, proof of work dan lain sebagainya, ini saling keterkaitan sehingga ini satu blok ini ada rantainya. Kurang lebih seperti itulah gambaran kecilnya seperti itu. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, kita ambil contoh kan di sini seperti buku kas induk di bank yang mencatat semua transaksi nasabah. Blockchain juga mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh penggunanya. Tapi kali ini dengan teknologi yang lebih mumpuni tentunya. Nah, blockchain menggunakan teknologi yang namanya peer-to-peer, yaitu transaksi menggunakan teknologi blockchain bersifat peer-to-peer. Nah, sebuah data dapat berupa uang, berupa pesan, atau informasi penting dapat dipindahkan langsung dari satu pengguna ke pengguna yang lain tanpa bantuan pihak ketiga untuk memprosesnya tentunya. Ini juga salah satu poin dari blockchain. Nah, terus apa sih bedanya blockchain dengan sistem konvensional yang sekarang ini? Nah, kalau sistem konvensional atau sistem yang ada sekarang ini atau yang existing itu masih bertumbuh pada kepercayaan dengan pihak ketiga. Seperti contohnya ketika kita mentransfer uang atau melakukan pembayaran ke dari sini yang saya contohkan yaitu ke kafe. Seorang pelanggan itu kan dia harus mempunyai uang di bank. Kemudian dia akan diproses melalui kartu debit atau kredit. Kemudian masuk ke jaringan kartu, baru masuk ke mesin point of sale, baru akhirnya sampai ke kafe yang dituju atau pembayaran yang dituju. Cukup panjang juga kan? Nah, beda kalau dengan menggunakan sistem blockchain. Di sini ketika seorang pelanggan mengirim uang ke pembayaran kafe, jalurnya akan langsung peer to peer. Yang ini yang disebut peer to peer. Jadi langsung menuju ke tujuannya. Tidak melalui proses-proses yang lama yang sebelumnya tadi. Kemudian di sini kenapa diberi banyak gambar komputer? Maksudnya yaitu
semuanya sudah terverifikasi sehingga dijamin aman dan ada bukti bahwa transaksi tersebut sudah sah. Terus kenapa kok harus menggunakan blockchain? Ini kenapa? Kenapa kok harus menggunakan blockchain? Karena dia mempunyai 4 sifat, yaitu yang pertama distributed, kemudian replicated, immutable, dan non-repudiation. Yang pertama, distributed. Distributed di sini maksudnya yaitu data dan fungsionalitasnya tersebar. Jadi dia tidak terpusat pada satu server saja. Dia menyebar ke banyak server. Kemudian yang kedua yaitu replicated, yaitu datanya diduplikasi atau di backup ke berbagai tempat itu tadi. Setelah itu kan tadi sudah didistribusikan, nah datanya itu direplikasi, atau yang di sini yaitu pencatatannya itu direplikasi. Kemudian yaitu data yang sudah ditulis tidak dapat diubah. Maksudnya gimana? Berarti ketika kita kalau di katakanlah kalau di data yang konvensional kan ada yang namanya create, update, delete. Nah, sedangkan kalau di blockchain hanya ada create, dan tidak ada delete. Kemudian yang keempat yaitu non-repudiation, yaitu siapa yang menuliskan perubahan dapat dibuktikan keterlibatannya dan tidak dapat mengelak. Maksudnya, setiap ada perubahan di sini akan terdeteksi dan baik aktivitasnya ngapain aja dan juga identitas kita juga sudah bisa di tracking, hingga jika kita melakukan perubahan kita akan langsung tertangkap atau biasanya diketahui oleh dalam jaringan tersebut. Kemudian yaitu smart contract. Apa itu smart contract? Nah, di blockchain itu menawarkan kesempatan untuk memasukkan segala bentuk perjanjian bisnis, ijazah pendidikan, akta tanah, kelahiran, pernikahan, atau dokumen-dokumen penting ke dalam database blockchain yang sangat mustahil untuk diretas maupun dipalsukan. Kemudian seluruh sistem berjalan tanpa pihak ketiga dan terjadi otomatis berdasarkan algoritma. Algoritma ini sudah ditentukan dari awal sebelum blockchain itu dijalankan, sehingga ketika sistem blockchain itu sudah jalan, tidak bisa diubah-ubah lagi. Kemudian blockchain dengan database yang terpecah dalam ratusan juta server akan memastikan bahwa perjanjian secara otomatis akan tereksekusi, terdata, dan tersimpan dalam sistem yang transparan, sehingga dapat dicek kebenarannya. Ini berkaitan dengan sistem sifat blockchain yang tadi ya. Kemudian akhirnya tidak akan ada lagi yang namanya dokumen palsu, sehingga selamat datang dokumen palsu. Oke, masih mengenai smart contract. Sebenarnya ada beberapa contoh platform yang menyediakan smart contract, tapi yang akan kita gunakan nanti yaitu Ethereum, karena memang yang open source satunya yaitu Ethereum. Banyak yang menyebut blockchain itu sangat aman. Kenapa bisa begitu? Faktor yang pertama yaitu dari semua transaksi dan penyimpanan data terjamin keamanannya karena terreplikasi di seluruh jaringan blockchain. Jadi apabila mau meretas data, dia harus meretas semua server secara bersamaan, dan itu secara logika memang sangat mustahil. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Untuk mengubah satu data, maka si peretas juga harus mengubah data yang sama di semua node lain di saat yang sama. Nah,
contoh perusahaan yang sudah menggunakan blockchain itu diantaranya yang terkenal itu Barclays, Standard Chartered, Western Union, dan lain-lain sebagainya. Ini sehingga semakin berjalannya zaman, blockchain semakin dipercaya oleh banyak perusahaan karena memang terbukti keamanannya. Oke, kurang lebih seperti itu tentang intro dari blockchain. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.